pemirsa, kita masih membahas bagaimana nasib Arsyad yang diklaim yang menjadi tersangka pornografi atau mungkin garis miring pelecehan juga. Oke, kita tadi sudah bahas sedikit kurang lebih mengenai kasusnya, apakah ini memang semestinya dari zaman kapan itu sudah dikasuskan, dan juga tadi sudah sedikit mendengar bagaimana argumen dari Pak Irfan. Nah, sekarang mohon ini dari Bapak yang berseragam, Pak Roni Sompi. Apa kabar? Selamat malam. Terima kasih telah hadir. Selamat malam. Nah, kita tadi bahas. Nah, ini ngomong-ngomong tadi, semestinya ini bukan prestasi amat ya kan. Ini beda kalau kita lihat bagaimana dengan Trio Macan 2000 itu yang jelas motifnya anonim, jelas gitu ya. anonim, paling itu dia akunnya anonim. Nah, ini rasanya kok berat sekali tuntutan kepada sang Arsyad yang memang kita bilang lugu tadi, itulah yang polos itu. Ya, kalau kita lihat latar belakang penanganan perkara ini kan dasarnya polisi itu memberikan pelayanan kepada pelapor. Jadi bukan polisi yang aktif. Polisi menerima laporan dari kuasa hukum Pak Jokowi berkaitan dengan sebuah kasus yang setelah dipelajari oleh penyidik nuansanya itu adalah pornografi. Hanya modus operandinya memang menggunakan media sosial, sehingga pelapisan dengan undang-undang ITE juga tetap digunakan di samping KUHP, yaitu penghinaan. Nah, kita melihat bahwa kalau undang-undang pornografi itu kan sangat jelas tujuannya di pasal 3 itu, bahwa itu untuk melindungi harkat dan martabat wanita, perempuan, dan anak-anak. Oleh karena itu di pasal 4 disitulah dijelaskan hal-hal yang kemudian dilarang, sehingga pasal 27 pasal 29 maksud saya dari undang-undang pornografi itu berupa ancaman terhadap orang yang melakukan di pasal 4. Nah, itulah yang digunakan. Sebenarnya penanganan kasus ini juga cukup sulit, karena untuk mengetahui siapa yang menggunakan akun itu, kita kan tidak tahu bahwa orang tersebut adalah MA. Kan kita tidak tahu. Setelah melakukan penangkapan, baru kita bisa mengetahui, oh, yang bersangkutan adalah MA. Memang nama yang sama dengan yang di Facebooknya. Ya, artinya di Facebook itu kan tidak nampak ininya. Ya kan? Nah, artinya kalau kita berkaitan dengan kali kecewa dulu Pak Roni, begitu kan nangkep, waduh bener nih anak lugu ini begitu ya kali ya. Ngarepin yang gimana gitu ya. Oke, nah kalau gitu saya ingin dikonfirmasikan lagi, undang-undang yang digunakan adalah undang-undang pornografi. Betul. Jadi undang-undang pornografi ini kan kita juga harus mensosialisasikan sehingga orang seperti MA ini yang lain jangan menggunakan media sosial yang sangat baik sarananya untuk membangun karakter, jangan kemudian dirusak dengan hal-hal yang iseng ataupun apalagi disengaja. Ada saat dilaporkan oleh siapa waktu itu ya, si Pak Henry ya betul, Pak Henry melaporkan itu. Yang dilaporkan itu apakah memang pelecehan atas pada satu Pak Jokowi dan Megawati atau lebih ke pornografi? Pornografi. Jadi memang pornografi. Ya, pornografi ada, penghinaan ada. Kita lihat mana yang lebih tepat untuk kita gunakan. Dan ya kan? Sekarang yang ada gambar di situ kan sudah menjadi presiden lah kita bilang ya. Nah, pada saat sudah menjadi lambang negara memang harus dihormati. Apakah itu bisa memberatkan? Seperti yang dikatakan Kapolri tadi barusan saya baca juga, jangan gunakan sosmed untuk pelecehan, apalagi terhadap satu simbol negara. Ya, pelecehannya juga bisa kita lapis, ya kan? Yang jelas kan media sosial ini kalau kita gunakan untuk hal-hal yang membangun kreativitas, membangun sumber daya manusia, hal positif ya? Ya, justru seperti MA ini perlu dibangun, didorong dia agar bisa belajar lebih baik, menunjukkan ide-ide mungkin berkaitan dengan
tusuk sate dan sebagainya. Itu lebih pas. Ya, artinya Hashtagnya Steve tuh yang satu. Sudah ada tuh kan? Sudah Sudah ada kan? Ya. Trending topic. Oke. Nah, apakah mungkin menjadi kewajiban polisi juga untuk mencari siapa yang betul-betul merekayasa, siapa yang membuat origin kreator dari gambar tersebut, Pak Roni? ya tentu itu penyidik sudah dari awal. Oke. Ya, sementara ini berproses, penyidik terus berupaya untuk mencari siapa sebenarnya ya orang yang dibalik ya merekayasa dan sebagainya. Namun demikian tentu ya sebagaimana Lawrence Friedman mengatakan bahwa penegakan hukum itu sangat bergantung 3 pilar. Antara lain adalah budaya hukum. Budaya hukum kan dibangun oleh media, bisa itu, ya kan? Nah, kita sekarang ini memang ya sedang terkendala karena dengan adanya media ya penegakan hukum ini mau tidak mau kita agak terkendala lah ya. Karena pembuktian ini kan tidak mudah. Mencari mastermind-nya itu tidak mudah. Ya lah, kayak Trio Macan itu butuh waktu berapa lama juga ya? Ya. Ya kan? Nah. Artinya untuk Enggak juga, itu cepat juga. Oh, cepat juga. Itu cepat juga. kalau Trio Macan kalau berkaitan dengan IT-nya sendiri itu tidak mudah. Tapi kita bisa mengungkap sebuah perbuatan pemerasan dengan modus operandi IT juga. Jadi kalau kemudian dinilai bahwa penggunaan undang-undang IT ini menjadikan orang menjadi takut untuk mengekspresikan kreativitasnya di dunia maya. Saya kira kasus Trio Macan kan yang kita ungkap bukan penggunaan pemerasannya. Pemerasan blackmail itu ya. Itu. Oke, saya ke Bang Irfan. Bang Irfan, tadi kita sudah dengar kira-kira. Jadi ada kemungkinan ada berlapis tadi ya, undang-undang pornografi dan juga pelecehan akhirnya. Nah, kembali lagi saya tanyakan kira-kira apa argumen Bang Irfan sebagai kuasa hukum nanti untuk betul-betul meringankan dakwaan atau tuntutan kepada Arsyad nantinya? Tentunya memang secara hukum itu kan tidak melihat secara hitam putih ya. Jadi tetap akan dilihat mengenai motivasi ya, motif, latar belakang lain sebagainya. Itu kan juga akan menjadi latar belakang pertimbangan hukum hakim untuk mengenai berat ringannya hukuman. Saya kira poin itu yang akan juga kita kemukakan ya dalam sebagai, karena faktanya memang begini, dia memang sudah mengakui ya. Dan Arsyad menghormati proses hukum. Kalau memang saya bersalah ya, saya siap menghadapi ya, tapi kemudian juga mohon barangkali kalau mungkin masih dimaafkan dengan yang menjadi korban dalam hal ini, tentu dia berharap juga ada keringanan. Saya kira poinnya di situ yang paling penting. Nah, saya berharap ketika proses ini berlangsung dalam proses persidangan nanti, kemudian pembuktian lain sebagainya sampai putusan, kemudian saya berharap hakim juga mempertimbangkan soal-soal setting sosial yang semacam itu, di mana itu terjadi dalam suasana pilpres, orang banyak sekali munculkan memposting gambar-gambar seperti itu. Jadi bukan hanya Arsyad gitu. Arsyad hanya keluguan dia, hanya apesnya dia aja, dia yang kena. Tapi Arsyad juga mungkin bisa jadi contoh bagus kali ini pada mungkin pemilu berikutnya atau nggak usah tunggu pemilu berikutnya lah, atau kapanpun ya harus hati-hati Bu ya, kalau misalnya kita mau upload gambar atau apapun itu. Nah, tapi yang saya ingin tanyakan sekarang, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kita kan menggunakan namanya Facebook tiap hari, kita dapat gambar-gambar yang lebih mengerikan juga tiap hari. Menariknya gini, untung ya. Kalau saya bilang untung, korban bukan korban, Jawa gitu, selalu untung emang. Pelakunya itu Arsyad. Itu begitu didatangi penyidik yang 4 orang itu, dan gambarnya ini kamu yang buat, ini ada di Facebookmu. Iya, gitu. Jadi kan enak banget gitu loh. Coba dia bukan suatu anak aib. Coba tunjukkan dulu kalau itu saya tunjukkan IP-nya, tunjukkan kalau enggak. Ini ya baik. Tukang nyate ngarepin apa juga. Makanya jadi tapi saya setuju pendapat Pak Roni tadi bahwa ini akan harus jadi pelajaran. Iya. Cuman sayang yang jadi pelajaran pelaku yang sangat muda gitu Pak Roni. Jadi ibaratnya ini harusnya kalau saya akan lebih bangga sekali lagi Pak,
kalau kepolisian bisa ngejar siapa di balik ini. Saya percaya polisi bisa. Pasti ya, itu isu sedang dilakukan Unit kan penyidik cybercrime mereka. bisa melakukannya. Canggih kok alatnya. Itu gitu loh, akan untuk kita dalami nge-trace lagi ke nanti. sana. Oh, canggih ya? Canggih apa? Canggih. Ya, apalagi Pak Ini kan kan beliau kan udah apa udah jadi menteri lagi. Udah siap bisa. membantu. Udah bisa dong gitu ya. Siap-siap ya, Ahlinya terbantu. kan. Oke, kita akan tanyakan nanti gimana caranya supaya betul-betul yang semestinya paling bertanggung jawab dong ya dalam gambar tersebut bisa digeret dan bisa ditangkap juga oleh tim penyidik nanti, dan bagaimana ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi anak-anak kita tentunya yang mereka main Facebook dan lain-lain itu, agar tidak terlalu mudah untuk mengupload atau menganggap enteng satu gambar yang mereka pikir lucu ternyata bisa membawa mereka ke penjara. Jangan kemana-mana.